dari asalnya agama itu kan wahyu. Sumbernya adalah dari Allah. Tetapi ketika manusia menerapkannya, itu menjadi sangat manusiawi penafsiran. Makanya kenapa agama itu robbaniyah wal insaniyah. Robbaniyah karena segalanya dihubungkan dengan Allah, asalnya wahyu, menyembah karena Allah, berbuat karena Allah. Tapi ketika dipraktekkan itu semuanya sangat manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwah fillah, syukur alhamdulillah sore hari ini pertemuan kedua kita dalam forum kajian atau diskusi atau kuliah bebas berbagai tema aktual tentang keislaman, baik aspek akidah, aspek ibadah, syariah, muamalah lainnya. Karena ini musim lebaran dan masih suasana Idul Fitri, kemarin ada usulan kita membahas hubungan benang merah antara syariah dengan thaqafah atau agama dengan budaya. Karena kita tahu di Indonesia ini salah satu bangsa yang sangat kaya sekali dengan budaya. Salah satu aspek budaya itu kan bahasa. Nah, maka tercermin kekayaan budaya itu dari kayanya bahasa. Nggak ada di dunia yang paling banyak bahasanya seperti banyaknya bahasa Indonesia. Nah, makanya kalau dalam teori Profesor Kuncharaningrat, ya 7 unsur budaya di dalamnya kan sistem religi, ritual, keagamaan, seni, termasuk dalamnya kan bahasa, sistem strata sosial, pola cari nafkah atau kerja, kemudian cara memproduksi bahan kebutuhan. Ahlan, Ustaz. Aduh, taqabbal minkum. Baru jumpa kita nih. Nah, maka terkait dengan itu, supaya kita tidak ngawur, saya ingin bacakan teksnya ya. Satu artikel singkat sih dari seorang profesor pakar di bidang perbandingan agama dan juga kebudayaan, Profesor Siko Maropa Tori. Beliau adalah seorang pengkaji peneliti perbandingan agama, kebudayaan. Beliau adalah profesor di salah satu universitas di Malaysia. Nah, beliau membuat sebuah artikel yang judulnya adalah Al-Alaqah Al-Jadaliyah Bayna Mafhum Din wa Thaqafah. Jadi hubungan dialektis antara agama dengan budaya. Nah, kata beliau, mal alaqah baina thaqafah wa din. Lalu beliau menguraikan dulu dari mafhumus thaqafah. Lalu beliau membuat sebuah statement, kullu dinin thaqafatun wa laisa kullu thaqafatin dinan. Jadi setiap agama itu pasti melahirkan budaya. Tapi tidak setiap budaya itu agama. Lalu beliau menguraikan al-alaqah bainal Islam wa din wa bainal Islam wa thaqafah. Nah, beliau pendekatannya pendekatan ilmu mantik, ilmu logika. Di mana kata beliau kalau ditinjau dari segi pembahasan
kajian mantik ketika membandingkan dua lafaz yang berbeda. Jadi ketika membicarakan al-alaqah baina ad-din wa thaqafah, maka din dan thaqafah itu dua lafaz masing-masing dua-duanya kulli. Artinya satu lafaz mufrad tapi itu kan maknanya kulli. Seperti din, agama, itu kan mencakup agama tuh apa saja, macam-macam. Dilihat dari sumbernya ada agama wad'i, agama samawi. Dilihat nama-namanya, agama samawi saja ada dinisbatkan ke Nabi Musa, Yahudi, Nasrani, Islam. Agama Tabi'i saja ada Hindu, Buddha, segala macam. Nah itu din. Begitu pula thaqafah, budaya juga lafaz mufrad tapi maknanya kulli. Karena bisa budaya dilihat dari zamannya, budaya siapa, zaman kapan, budaya bangsa. Nah, maka itu berarti mengkaji dua lafaz yang sama-sama kulli. Maka ketika dua lafaz kulli mau dibahas, dibandingkan, maka dua lafaz itu harus ditimbang apakah kedua-duanya ikhtilaf tam wa tabayun, apakah dua lafaz itu saling bertolak belakang, artinya tidak ada kaitan sama sekali, seperti kitabun wa daulah, kitab dengan negara, itu apa korelasinya, kan nggak ada. Seperti daulah ya makna tersendiri, kitab makna tersendiri. Atau ima taroduf wa tasawun, atau taroduf sinonim, kan gitu. Seperti kalimat insan dan bashar. Nah, jadi ketika mau menganalisis sesuatu istilah itu harus diuji dulu apakah dia lafaz mufrad, apa dia murakkab. Kalau mufrad apakah juz'i atau kulli. Nah, itu metode kajian semantik ya dari tinjauan mantik. Atau hubungannya itu ima umum wa khusus mutlak, nah, ataukah bersifat satu am satu khusus, seperti umpamanya antara al-faqih dengan alim. Orang faqih pasti alim, tapi belum tentu alim tuh faqih. Itu kan berarti am khos, kan gitu. Begitu seperti az-zahab wal ma'adin. Setiap zahab pasti ma'adin, tapi tidak setiap ma'adin zahab. Nah, itu kan amkhos. Jadi itu sebetulnya metode cara kita menganalisis, mengkomparasi suatu dua istilah. Itu ada metode yang telah dibahas dalam ini. Atau umum wa khusus wajhiyun, ada am dan khusus dalam satu aspek tertentu, seperti kalimat al-aswad wal hayawan, hitam dengan hewan, itu ada hubungan dari aspek, karena warna itu bisa masuk ke siapa aja, ke hewan ada hubungan dengan hitam, ke manusia juga ada. Nah, maka ketika bertanya mal alaqah baina thaqafah wa din, apa hubungan dialektis antara agama dengan budaya dengan agama. Kata beliau, ad-dinu huwa akbaru imanin fi hayatil insan wa ma yatarattabu ala dzalikal iman min amalin wa suluk. Wa yuqsadu bi akbar iman al-imanul ladzi yufassiru sirrul wujud. Jadi agama itu, kata istilah beliau itu adalah iman terbesar. Disebut iman terbesar itu artinya keimanan yang menafsirkan rahasia eksistensi manusia. Maka agama itu esensinya kan menyingkap hakikat hidup dan hakikat alam semesta. Itu hakikat agama. Karena itu agama itu wama yati jawaban, ia datang untuk menjawab man ana walima dakhuliktu wamal masir. Nah, makanya agama itu menjawab pertanyaan paling prinsip. Siapa saya, untuk apa diciptakan? Yang bisa menjawab pertanyaan ini dua, falsafah atau agama. Tapi falsafah
bersifat don, tapi kalau agama bersifat yakin. Nah, maka wala dijuzabu anhu fil Islam bi'ani Abdullah khalaqani lil ibadah wal istikhlaf wal jannah awin nar. Maka karena kita sebagai muslim pasti jawabannya berdasarkan Islam. Ketika ditanya siapa, saya hamba Allah. Allah ciptakan saya untuk ibadah dan menjadi khalifah. Nah, ini ketika berbicara tentang hubungan iman dengan budaya, ketika ditanya apa itu agama itu adalah keimanan yang terbesar dalam menjawab eksistensi hidup manusia. Kemudian kata beliau, bisa memahami hubungan Islam dengan budaya itu dilihat daripada beberapa kekhususan Islam. Di antara kekhususan Islam itu adalah ar-robbaniyah wal insaniyah. Itu adalah aspek ketuhanan dan humanisme. Maka Islam itu menghubungkan apapun dengan Tuhan dan dengan nilai kemanusiaan. Hunaka sunaiyatun nadrah ila din id asluhu wahyun lakin yutbiquhul insanu fi hayati fahuma wajhani li amlatin wahidatin yu'raful janibul ilahi fid din ar-robbaniyah wa huwal aslu wa yusamma al-janibul basari al-insaniyah. Jadi dalam agama itu ada dua sisi, ada dua aspek pendekatan. Dari asalnya agama itu kan wahyu, sumbernya adalah dari Allah. Tetapi ketika manusia menerapkannya, itu menjadi sangat manusiawi penafsiran. Makanya kenapa agama itu robbaniyah wal insaniyah. Robbaniyah karena segalanya dihubungkan dengan Allah, asalnya wahyu, menyembah karena Allah, berbuat karena Allah. Tapi ketika dipraktekkan itu semuanya sangat manusiawi gitu. Umpamanya kita melaksanakan wudu saja sangat manusiawi kan. Kita suruh berwudu, airnya siapin oleh Allah kan. Ketika kita berwudu, maka yang dibasuh wajah, karena memang manusia punya wajah, tangan, sangat manusiawi semuanya itu. Karena itulah maka dari sumbernya Islam itu robbaniyah, tetapi ketika dipraktekkan dia jadi insaniyah. Nah, gitu kata beliau. Maka pakaani aqulu ad-dinu wahyun wad-dinu saqafatun. Oleh sebab itu saya hampir bisa mengatakan agama itu memang wahyu, tapi agama juga budaya. Gitu. Wahyun bi intilaqihi min ta'alimil ilahiyatis samiyah wa saqafatun fi tabannihal al-katsir min tara'iqan nas fil hayati wa illam ya'ti fi dzalika wahyun. Disebut bersifat ilahiyah agama itu karena memang sumbernya wahyu. Tetapi disebut budaya karena ketika diterapkan maka dia akan mengadopsi banyak cara-cara yang memang muncul dari ikhtiar manusiawi. Nah, oleh sebab itulah kenapa agama itu tidak bisa lepas dari budaya. Nah, maka beliau mengatakan mafhumus saqafah ma yafhamuhun nasul yaum min kalimat saqafah laisa ma kanatil arab tastahdimuhul kalimat lahu fahiya fil arabiyyati qadiman dalatun ala dzaka wal fitana wa ala dhafar wa tamakkun minasyai'. Jadi penggunaan budaya atau sakopah di zaman sekarang itu telah mengalami perbedaan mana dibanding dengan penggunaan sakopah di zaman Arab dahulu. Karena kalau di masa Arab dahulu kalimat sakopah itu maknanya itu adalah menunjukkan atas kecerdasan, az-zaka atau pitonah, kecerdikan. Jadi cerdik, cerdas, wa ala dhafari wa tamakkun, dan
keberhasilan serta kemampuan minasyai atas sesuatu. Nah, jadi asal daripada sakofah itu rojulun sakif, artinya adalah rojulun musakifun, seorang yang smart, yang cerdas, yang yang cerdik, yang pintar, siratul fahmi, cepat sekali memahami. Nah, artinya orang yang sangat mudah merespon, memahami sesuatu, itu adalah rojulun musakif, seseorang musakif. Tapi sekarang mana jadi beda, baina mahyalan ta'ni al-adat wa taqalid wal a'raf wal ulum al mutasilah bidzalik. Nah, jadi sekarang mah budaya itu mananya jadi apa? Adat kebiasaan, kemudian warisan tradisi, kemudian uruf, kemudian dan ilmu-ilmu yang terkait dengan itu semua. Wal hadarah al munbasiqah minha, peradaban yang muncul dari budaya tersebut. Toro ikun nasi fil hayati bijami ab'adiyah. Pendek kata, budaya itu adalah semua model, metode, cara kehidupan manusia dengan seluruh sisi-sisinya, aspek-aspeknya. Faqad yakunu min adatinas labsu izar warida. Contohnya seperti kebiasaan manusia cara pakai izar warida, ya, pakai sarung, pakai sorban atau mantel, wabantolun, wagomis, pakai pantalon, gamis. Wal adat hiyallati tuhaddidu safar bil khuyul wal jamal awis sayrati wat ta'irat. Begitu pula adat yang memberikan batasan seseorang dalam bepergian menggunakan kuda, menggunakan onta, sekarang menggunakan mobil, menggunakan pesawat. Nah, maka makna sakopah dalam tradisi masyarakat Arab dahulu berbeda dengan makna sakopah di zaman berganti. Lakin ya tarama alladhi yughallibu idam tazajad dinu bis-saqafati aw is-saqafatu bid-din, yakni halid darbu lit-tarbiyati 'adatan am dinan, atau lit-tarbiyati adatun amdinun. Maka yang perlu dipertanyakan itu, apakah ketika terjadi percampuran agama dengan budaya, mana yang dominan itu, apakah adat atau agama? Contohnya umpamanya hal daf'ul mahri daf'atan wahidatan au taksimuha ila muqaddamin wa muakhirin adatan amdinan. Umpamanya cara memberikan mahar bisa tunai, bisa cicil, kan boleh kan memberikan mahar. Perkawinan saya terima nikahnya, kawinnya dengan neng nyiru kami, kan itu kan, atau dengan neng Siti Kusmati, kan itu, dengan mas kawin 100.000 dicicil 10 bulan, boleh nggak? Boleh. Atau dengan cara dibayar tunai. Nah, pertanyaannya, cara membayar mahar dengan tunai atau secara bertahap itu tuh syariat agama atau adat? Kenapa dipertanyakan? Karena sebelum Islam datang, praktek itu sudah ada di kalangan masyarakat Arab, gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian wahalil adatul yaum fil aghlab bi ta'addudi zaujat awil iktisar ala wahidatin wahalis saqafah bidinil yaum mumtadah am qasira. Nah, begitu pula apakah umpamanya kebiasaan hari ini, keumuman orang ta'addudi zaujat, poligami, atau mengkhususkan pada seorang, itu teh syariat atau budaya, kan gitu. Begitu pula apakah budaya itu dalam agama bersifat terus-menerus, artinya berkelanjutan, atau terbatas dalam waktu tertentu. Nah, jadi kalau dijawabnya itu budaya agama, antara agama dengan budaya agama kan beda. Seperti antara agama dengan praktek agama, seperti agama dengan keagamaan, itu kan berbeda.
Kalau agama mah murni, sebelum sampai kepada hati manusia, agama sudah ada, itu dinul Islam, itulah Quran dan Sunnah. Tapi ketika Islam itu telah dipeluk lalu dipraktekkan, nah praktek itu bukan agama tapi keberagamaan, namanya tadayun. Nah ketika dipraktekkan, agama telah berubah menjadi budaya Muslim, budaya Islam, kan gitu. Nah maka pertanyaannya, praktek poligami itu budaya Islam, jelas. Setelah datang Islam dengan tanda dibatasi 4, sebelumnya kan nggak ada pembatasan. Nah ketika sebelum datang Islam sudah ada poligami, bahkan tidak ada batasan. Tapi ketika datang Islam dibatasi jadi 4. Nah pertanyaannya, apakah budaya praktek keberpoligamian itu terbatas situasi atau terus gitu? Itu diskusi Islam dan kebudayaannya di situ. Wahal al-uslubul hayat tataghayyar bil adat wal ilmi au ambiddin wahalil aqlu jama'atan au puroda adatan amdinan. Upamanya, apakah model atau gaya kehidupan itu berubah karena adat, istiadat, dan ilmu, atau karena agama? Apakah upamanya makan berjamaah atau sendiri-sendiri itu agama atau budaya? Nah maka beliau mengulang lagi statementnya, kullu din saqafah walaysa kullu saqafah dinan. Au bil ahro, atau dengan kalimat yang lain kata beliau, al mumarosatu diniyah adatun wa saqafatun. Jadi praktek keberagamaan itu jadi adat, jadi budaya, bukan agama itu sendiri. Ittiba'ut ta'alim diniyah li islahi halinas wal is'adihim wal uqub ala mumarosatiha wa tikraruha fi hayatin nas yaz'aluhu mustahiqan li itlaqi lafdi thaqafah wa adah. Nah, mengikuti ajaran agama untuk memperbaiki situasi kehidupan manusia, untuk menciptakan kebahagiaan, kemudian mempraktekkan ajaran agama secara berulang-ulang dalam kehidupan, itulah yang menyebabkan kenapa jadi timbul istilah thaqafah dan adat, karena menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Fayakunu din thaqafatan muttabi'atan yu'rafihi bil mutadayyin fardan wa jama'atan. Maka agama ketika telah menjadi budaya yang dipraktekkan, diikuti oleh masyarakat manusia, disebutnya menjadi keberagamaan. Jadi cara beragama, jadi bukan agama. Makanya kenapa umpamanya istilah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi kalau beragama, karena kan gini, kalau bicara isim itu kan nggak membutuhkan waktu dan tempat, ya kan? Seperti Islam, kan dia ismun itu kan kalimat la yahtaj ila al makan wa zaman, ya kan? Makanan. Tapi ketika memakan, bekerja, berislam, itu kan jadi membutuhkan siapa, kapan. Nah, ketika sudah bicara siapa, kapan, berarti dia sudah terkait dengan konteks. Ketika terkait dengan konteks, berarti dia sudah menjadi insaniyah, gitu. Jadi manusia, bukan robaniyah. Maka sudah menjadi budaya yang bersumber agama. Nah, jadi itu memang sedikit perbedaannya antara din dengan tadayun, antara agama dengan beragama, Islam dengan berislam. Maka yang harus terus diperbaiki itu berislam kita, bukan Islamnya. Islam udah sempurna. Yang harus disempurna itu kan berislam kita, gitu, itu masalahnya. Kemudian kata beliau, nah kita nggak perlu baca semuanya, tapi ungkapan-ungkapan yang ininya. Kata beliau, wa hadza la ya'ni
haimanatu tsaqafah 'ala din. Tapi ini jangan dipahami bahwa seolah-olah superioritas budaya terhadap agama. Haimanah itu artinya menguasai, mengungguli, superioritas budaya terhadap agama. Wala anna tsaqafah hiyal aslu, dan nggak boleh dipahami bahwa budaya itu asal, nggak bisa. Gitu. Bal bayanun annama yu'rafu bihil fardu wa yamtazu bihil mujtama'u bihukmi tikrori wa tsaqafah. Tapi ini penjelasan bahwa apa yang dipahami oleh individu atau dipahami oleh masyarakat manusia dengan berulang-ulang itu namanya budaya, gitu. Sawaun kana din asluhu am al khibratul basyariyah. Sama aja sumbernya itu agama asalnya atau dari pengalaman manusia. Makanya kenapa tadi kalau agama pasti melahirkan budaya, tapi budaya belum tentu semuanya dari agama, karena bisa dari pengalaman manusia sendiri. Fal adzanu was shalawatul khamsu wat tarawih wal idayan wal jum'ah wal libasul mar'ah al muslimah wa ghairuha minas saqafah. Maka cara sholat yang 5 waktu, tarawih, kemudian sholat Id, Jumat, pakaian wanita muslim dan yang lainnya itu bagian dari bentuk berbudaya, bagian dari bentuk budaya. Wa kadzalika sholib, qolun suwa al yahudiyah, wal jubatul budhiyah, al jamra ila akhirih. Begitu pula umpamanya kebiasaan pakai salib ya, kemudian pakai apa namanya totopong, apa tuh, apa kalau ini pakai toga gitu ya, budaya. Silakan salam, pakai toga orang Yahudi, jubah kaum Buddha, kenapa selalu warnanya apa, kuning kan itu. Begitu pula mustalahul adyan lisaqafah wal khurumat wasya'air wat taqus wa hiya min ahami anasiridin. Maka terminologi agama terhadap budaya itulah sebetulnya seperti keharaman-keharaman, syiar-syiar, kemudian aturan-aturan. Itu disebut unsur-unsur agama yang terpenting. Wa alaihi yasihu nisbatus saqafah ila dinin muayyanin au urukin ma. Oleh sebab itulah kenapa jadi boleh menisbatkan budaya kepada satu agama tertentu atau kepada suatu klan tertentu, suatu apa namanya suku tertentu. Nah, makanya kenapa timbul ada budaya Islam, budaya Hindu, budaya, kan jadi begitu kan? Begitu pula bisa dihubungkan dengan suku tertentu, budaya Sunda, budaya Jawa tuh. Payuqalu as-saqafah al-islamiyah wa saqafah nasraniyah wa saqafah ifriqiyah wa saqafah igriqiyah. Wa min huna yufhamu ta'riful qawamisil arabiyyah qadiman ad-dinu lughatan bi annahu al-'adatu wasya'nu. Nah, oleh sebab itulah bisa dipahami kenapa definisi kamus-kamus bahasa Arab yang kuno ketika mengartikan agama secara bahasa artinya tradisi. Jadi agama sendiri dalam kamus bahasa paling kuno itu ad-din itu al-adat wasyan, kebiasaan dan perkara-perkara. Rogman al-aslah ya fid-din wal iman, walaupun pada prinsipnya agama dimanapun prinsip dasarnya iman, kepercayaan. Tapi kamus-kamus kuno mengartikan din itu artinya adalah kebiasaan. Wa yasirul amal ma'ahu adatan wa sya'nan bihukmi hadal imanil mujib litikroril amal. Kenapa? Karena pada dasarnya agama itu membentuk kebiasaan manusia, suluk, kebiasaan ritual, kebiasaan berpakaian, itulah yang membentuk budaya gitu. Idis suluku dauman munbasikun minat tasawur wa mabna alaihi wa mabniun alaihi. Karena suluk, pola hidup atau mode gaya, semuanya itu akan memancar dari tasawur, dari persepsi dan bangunan keyakinan. In soha hadal kalam at-ta'birul ilmi, maka jika telah sah perkataan ini, ungkapan ilmiah al-mantiqi lil alaqah bainahuma,
Maka ungkapan ilmiah secara logis hubungan antara agama dengan budaya adalah bainahuma umumun wa khususun mutlak. Jadi hubungannya itu adalah hubungan am dan khusus mutlak.